Video dan materi ini disusun oleh Roni Susanto dan Rizky Dianita Rahayu Ningtyas. Materi pokok di dalam video ini adalah yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Utsmani, Daulah Safawi, dan Daulah Mughal. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang perkembangan peradaban serta perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani, Daulah Safawi, dan Daulah Mughal. Memasuki poin yang pertama, kami akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani adalah suatu kesultanan yang berdiri di Istanbul, Turki, dan merupakan salah satu dari 3 kerajaan terbesar Islam di masa pertengahan. Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tenggara. Mereka termasuk suku Kayi, yaitu salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang serbuan dari Mongol. Kerajaan ini lahir pada akhir abad ke-7 atau ke-13 Masehi. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul yang dilahirkan di Anadolu tahun 657 Hijriah. Utsman memproklamirkan Daulah Utsmani dengan memanfaatkan kehancuran Daulah Saljuk yang terletak di Asia Kecil akibat serangan pasukan Mongol. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Dinasti Safawiyah berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Awalnya, Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri dari Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nah, tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Namanya Safawiyah karena diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din, pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu harus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan masih dipertahankan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal di sini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi, yaitu seorang keturunan dari Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, adalah penguasa Fargana, sedangkan ibunya adalah keturunan Genghis Khan. Ia berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu, ia memproklamirkan berdirinya Kerajaan Mughal. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapatkan tantangan dari Rajub dan Rana, didukung oleh para kepala suku India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk kepada penguasa yang baru itu. Sehingga ia harus berhadapan langsung dengan 2 kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajub jatuh ke dalam kekuasaannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat filah saya, Roni Susanto. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Pada masa keemasan Kerajaan Turki Utsmani terjadi pada pemerintahan Sulaiman I karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita mereka untuk memperoleh ghanimah atau jarahan.
Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan tujuan penyerangan. Yang ketiga yaitu semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Dan yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan dalam perluasan wilayah terletak antara benua Eropa dan benua Asia. Dan poin yang terakhir yaitu kondisi kerajaan di sekitarnya yang dalam keadaan kacau sehingga memudahkan dinasti Umayyah menaklukkannya. Perkembangan peradaban Islam, pengetahuan pada masa Daulah Safawi. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, di bidang lain karena kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Di antaranya adalah pada sektor bidang ekonomi, yang kedua pada sektor pengetahuan, dan yang ketiga di bidang pembangunan atau infrastruktur. Yang ketiga yaitu perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mongol. Masa kejayaan Mongol dimulai pada pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1506 Masehi. Akbar adalah penguasa diktator. Ia juga menetapkan politik Salakhul. Dengan politik ini semua rakyat India dipandang sama. Kemajuan yang dicapai Akbar dapat dipertahankan oleh Jehangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Setelah itu kemajuan kerajaan Mongol tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.